Di ruang-ruang kelas ketika saya mengajar sebagai dosen Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin, saya sering mengajak mahasiswa untuk tidak hanya mendengarkan materi perkuliahan, tetapi aktif untuk berargumen. Saya sering memberikan sebuah analogi sederhana bahwa di Fakultas Kedokteran Gigi, para dokter gigi dibayar karena mulut orang lain, tetapi di Fakultas Hukum, para yuris dibayar dikarenakan mulut kita sendiri. Sehingga argumentasi menjadi begitu penting bagi para yuris atau para pembelajar hukum. Nah, argumentasi hukum itu hanya bisa berfungsi dengan baik ketika kita mempraktekkan dan melatihnya setiap hari. Karena argumentasi hukum ini sangat-sangat penting baik itu bagi praktisi hukum, dalam hal ini hakim, advokat maupun jaksa, dan juga sangat bermanfaat bagi para teorisi hukum, baik itu pendidikan hukum di Fakultas Hukum maupun peneliti hukum pada jurnal-jurnal hukum. Nah, posisi sentral dalam argumentasi hukum ini menjadi begitu penting sehingga kita akan mempelajari tentang argumentasi hukum melalui buku yang ditulis oleh Philippus M. Hajon. Nah, di bab pertama buku ini, Philippus M. Hajon jelaskan terlebih dulu terhadap bahwa hukum karakternya itu sui generis. Jadi substansi dari ilmu hukum itu adalah sui generis. Kita tahu bahwa ada beberapa rumpun ilmu. Di buku Deep Research, kami menjelaskan tentang 6 rumpun ilmu. Ini juga sekaligus menjadi kritik kami terhadap buku argumentasi hukum Philippus M. Hajon ini. Bahwa dia hanya menjelaskan ada 4 rumpun ilmu. Jadi ilmu hukum itu bukan masuk ilmu sosial, apalagi ilmu alam. Tetapi ilmu hukum itu katanya masuk dalam ilmu humaniora atau bisa juga masuk dalam ilmu terapan. Nah, apa perbedaannya? Ketika ilmu sosial berarti dia berbicara tentang fakta sebagaimana adanya atau dasein, apa yang ada. Ilmu alam itu masuk dalam empiris objektif, misalnya biologi, fisika, kimia. Sementara ilmu humaniora seperti filsafat, sejarah, studi agama itu mempelajari tentang interpretasi subjektif. Berbeda pula ilmu terapan, sehingga Philippus M. Hajon misalnya pula dalam pembagian cabang-cabang ilmu di Kemendikbud, Ristek dulu, sekarang namanya Kemenristek, menerapkan bahwa ilmu hukum itu masuk dalam ilmu terapan atau ilmu problem solving yang bersampingan dengan misalnya ilmu teknik, ilmu kedokteran, itu namanya ilmu terapan. Kenapa? Karena dia langsung diterapkan. Dia berbicara tentang das solent, tentang apa yang seharusnya dilakukan atau berbicara tentang preskripsi. Nah, tetapi ada kritik baik dari kami bahwa bukan hanya ada 4 rumpun ilmu, ada juga yang disebut sebagai ilmu formal, misalnya logika, komputasi, matematika, dan ada juga yang disebut sebagai ilmu formatif. Nah, disitulah mengapa hukum disebut sebagai sui generis. Kenapa? Karena sui generis itu artinya satu untuk jenisnya sendiri. Sui artinya satu, generis artinya jenis. Sehingga ilmu normatif cuma satu jenisnya, yaitu apa? Ilmu hukum. Nah, ilmu hukum ini jika kita telah mengetahui karakternya, yaitu normatif, kemudian terbagi secara hierarkial antara lapisan 1 yaitu dogmatika hukum, lapisan 2 teori hukum, dan lapisan 3 filsafat hukum, atau biasa disebut juga lapisan terdalam. Apa perbedaannya? Dogmatika hukum itu berbicara tentang hukum positif, yaitu perundang-undangan. Nah, ini yang selalu salah dipahami, bukan hanya para pembuat kebijakan seperti DPR dan eksekutif, bahkan juga ada beberapa hakim, misalnya hakim MK, yang berparadigma dogmatika hukum, bahwa oh ini tidak ada undang-undangnya. Sementara hukum tidak hanya berbicara tentang undang-undang. That's why fakultas hukum bukan disebut sebagai fakultas undang-undang, tetapi fakultas hukum. Kenapa? Karena tidak semua undang-undang adalah ilmu hukum. Undang-undang hanyalah salah satu sumber hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang sifatnya formal. Ada banyak lagi sumber-sumber hukum lainnya, sehingga kita harus naik ke lapisan kedua, yaitu teori hukum. Teori hukum ini adalah bagaimana kita menghubungkan antara filsafat hukum dan dogmatika hukum. Yang mana kita tahu bahwa dogmatika hukum itu untuk S1, teori hukum untuk S2, dan yang paling tertinggi dari itu semua adalah filsafat hukum untuk S3, yang mana sudah berbicara tentang konsep-konsep dari hukum. Kalau kita merujuk misalnya pada pandangan C.F. Reflex dalam bukunya Refleksi tentang Hukum, bahwa dogmatika hukum itu adalah hukum positif, teori hukum itu adalah norma, dan filsafat hukum itu adalah metanorma. Nah, berbicara mengenai argumentasi hukum pasti sangat erat kaitannya dengan logika. Itulah mengapa di dalam beberapa pelatihan-pelatihan logika saya menyebutkan bahwa ilmu hukum itu adalah sepupu dari ilmu logika. Kenapa bukan saudara? Karena kita tahu tadi bahwa ilmu hukum itu adalah anak tunggal dari rumpun ilmu normatif.
Nah, tetapi yang paling dekat dengan ilmu hukum adalah ilmu logika. Kenapa dekat? Karena sama-sama berbicara tentang kaidah. Apa itu kaidah? Perintah dan larangan. Jika logika berbicara tentang kaidah atau perintah dan larangan mengenai berpikir, sementara hukum adalah kaidah atau perintah dan larangan dalam bertindak. Nah, jika kita mengasumsikan logika adalah sepupu dari argumentasi tersebut, maka argumentasi itu berdiri di atas 3 premis. Premis mayor, premis minor, dan kemudian konklusi. Jadi hukum positif itu adalah premis mayornya, kita melihat dulu apa undang-undangnya, barang siapa melakukan A dengan ketentuan B dan bla bla bla. Kemudian premis minor, misalnya Fauzan melakukan A dengan ketentuan B bla bla bla, akhirnya kita dapatkan C, konklusi. Jadi Fauzan dituntut pidana, perdata atau apapun itu. Nah, selanjutnya mengenai kesesatan berpikir, bahwa kita mempelajari tentang argumentasi hukum bukan hanya untuk memperbaiki kosakata kita atau cara berpikir kita, tetapi juga untuk merevisi cara berpikir kita, dan yang paling penting dari itu semua adalah memeriksa kedalaman argumentasi orang lain, misalnya di dalam pengajian, dalam penulisan, atau dalam pembelajaran di ruang-ruang fakultas hukum. Sehingga penting bagi kita untuk mempelajari tentang kesalahan-kesalahan berpikir atau kekeliruan berpikir. Di dalam buku ini setidaknya ada 6 kesalahan berpikir yang berturut-turut dibahas, yaitu adalah ad hominem. Yang pertama, yaitu menyerang pribadi lawan bukan argumennya. Contoh, misalnya, kau tahu apa tentang undang-undang pernikahan? Kau sendiri saja duda atau kau sendiri saja belum menikah, itu menyerang argumen pribadi dari orang yang berargumen, bukan konteks atau substansi argumennya. Itu disebut sebagai ad hominem. Yang kedua adalah ad ignorantiam, bahwa sesuatu benar karena belum terbukti salah. Contoh, ketika kita menulis pakai AI, di pelajaran kemarin kita telah menjelaskan, kita jangan mengasumsikan bahwa semua yang dikatakan oleh AI benar karena belum terbukti salah. Nah, karena kita akan terjerembab pada apa yang kemudian disebut sebagai hallucinate reference atau referensi palsu, referensi hantu atau referensi halusinasi. Tetapi kita harus menerapkan sebaliknya, bahwa AI harus kita asumsikan semuanya salah sampai kita memverifikasi bahwa ternyata ia benar. Nah, yang ketiga kesalahan berpikirnya adalah ad verucantiam, yaitu benar karena otoritas yang menyatakan. Contoh misalnya, wah, kau harus ikuti anjuran ini karena ini diucapkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Misalnya, itu kan otoritas, baik itu otoritas agama, otoritas politik, otoritas pekerjaan. Oh, ini dikatakan oleh pimpinan organisasi atau pimpinan perusahaan kita. Jadi argumentasi tidak bergantung pada otoritas yang menyatakan argumentasi tersebut. Yang keempat adalah ad misericordiam, adalah sebuah kesalahan berpikir, yaitu dengan mencoba mencari belas kasihan orang lain agar kita memenangkan sebuah perdebatan. Contoh, kemarin ada perdebatan mengenai salah satu calon presiden itu yang dikritik habis-habisan ketika dia kalah di dalam debat pilpres. Akhirnya dia mencari belas kasihan, mencari berpura-pura menangis, kemudian diviralisasi di konten-konten agar orang kasihan sama dia. Akhirnya mengundang rasa kasihan, oh saya pilih calon tertentu karena dia sudah berapa kali maju, kasihan dia, seperti itu. Ada juga orang yang memilih karena itu. Kemudian di argumen ignorantiam elenchi, bahwa kesimpulan tidak relevan dengan premis. Makanya tadi kita belajar argumen premis mayor, minor, konklusi. Ketika premis mayor dan minor itu ternyata tidak relevan walaupun rumusnya sudah benar, nah itu kita bisa terjerembab pada ignorance elenchi. Dan yang terakhir adalah non causa pro causa, bahwa kita mengasumsikan sebab yang salah. Kita mencari sebab yang salah. Misalnya, salah satu mencari sebab yang salah adalah kesalahan berpikir circular reasoning. Bahwa apa yang menyebabkan ini paling sederhana. Apa yang menyebabkan ayam? Oh, yang melahirkan ayam adalah telur. Terus yang menyebabkan telur itu ada siapa? Ayam. Nah, itu akan circular reasoning, itu kita tidak akan menemukan sebab. Nah, karena pertanyaan itu adalah pertanyaan filsafat, maka secara adil kita harus menjawab dengan jawaban filsafat. Jawaban filsafat pasti jawaban eksistensial. Nah, kita kembali misalnya. Apa yang menyebabkan ayam itu eksis? Ya, telur kan? Apa yang menyebabkan telur itu eksis? Ya, ayam. Kita bedah argumentasinya. Ayam ketika dia menetaskan telur tidak menghilangkan eksistensi keayamannya. Ayam tetap ada walaupun ia menetaskan telur. Berbeda misalnya telur, ketika dia menetaskan ayam, maka gugur eksistensi ketelurannya. Telur menjadi tidak ada. Ayam ada tapi telur tidak ada. Sehingga jawaban tentang sebab akibat telur dan ayam itu berhenti pada jawaban bahwa ayam yang mengadakan telur karena ayam tidak menggugurkan eksistensi keayamannya ketika dia mengadakan atau mengeksistensikan telur. Nah, selanjutnya
kita masuk ke dalam model-model penalaran argumentasi. Ada disebut sebagai argumen deduktif, induktif, dan abduktif atau analogi. Nah, deduktif ya sederhana, premis mayor, kemudian premis minor, konklusi. Sementara induktif sebaliknya, premis minor, premis mayor, kemudian induksi. Ini berlaku untuk semua lapangan ilmu pengetahuan, semua penelitian, bukan hanya penelitian hukum. Sehingga kalau kita masuk ke dalam penelitian hukum atau penalaran hukum, ini juga akan menentukan karakter dari sistem hukumnya. Misalnya kalau civil law, misalnya kayak kita ini civil law karena menganut asas konkordansi, karena kita dijajah oleh Belanda, yang Belanda dijajah oleh Prancis, dan Prancis itu menerapkan civil law, sehingga kita itu deduksi. Ada aturan umum, perundang-undangan, ada faktanya, kemudian ada kesimpulan, mayor, minor, konklusi. Sementara common law misalnya di Amerika, di Inggris, Australia, Singapura, Malaysia, dan negara-negara persemakmuran Inggris, itu sebaliknya. Dia menggunakan dulu kumpulan kasus konkret, yaitu presiden-presiden, kemudian ekstraksi kepada prinsip umum, dan penerapan pada kasus yang baru. Itu disebut sebagai penerapan analogi atau induktif. Nah, bagaimana penyelesaian perkara atau ketika ada konflik norma yang terjadi? Ini juga pertanyaan yang sering dipertanyakan ketika ada diskusi-diskusi hukum atau penelitian hukum. Nah, misalnya ada satu peraturan dengan peraturan yang lain, itu kedudukannya sama, misalnya sama-sama dengan undang-undang, yang mana harus didahulukan? Nah, kita menyelesaikan perkara tersebut menggunakan asas preferensi, yaitu ada 3. Asasnya lex superior, aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah, gampang. Iya, kalau ada undang-undang dasar, undang-undang, perda, ya kita dahulukan undang-undang dasar. Kemudian ada yang disebut sebagai lex specialis, yaitu aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Misalnya ada KUH dagang, ya kita harus lebih khususkan dia penerapannya di dalam peristiwa-peristiwa hukum daripada KUHP perdata. Begitupun dengan lex posterior. Misalnya ketika ada aturan yang sama posisinya, sama-sama undang-undang, maka undang-undang baru itu akan didahulukan dibandingkan undang-undang yang lama. Nah, penemuan hukum itu ketika kita sudah melihat ini 3 asas ini dapat diterapkan atau respending itu pada analogi penghasulan hukum dan a contrario. Apa itu analogi? Kita mencari kesamaan unsur. Misalnya kita ada kasus hukum tidak ada undang-undangnya, seperti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah analogi. Kita mencari kesamaan unsur dengan kasus lain. Ini banyak kejadiannya. Hakim biasa melakukan putusan menggunakan preseden. Yang kedua adalah penghalusan hukum, yaitu untuk kasus-kasus tertentu kita berikan penyempitan atau pengecualian. Kalau tadi contoh sederhananya, ya apel itu bisa kita hukumi bersalah karena peer juga bersalah, itu namanya analogi. Misalnya yang kedua ini adalah penghalusan hukum, bahwa seluruh kendaraan dilarang masuk kecuali misalnya ambulans karena darurat. Nah, itu namanya penghalusan hukum. Dan kemudian a contrario. A contrario ini artinya sesuatu yang dilarang itu tidak boleh dilarang pula bagi sesuatu yang kebalikannya. Contoh, misalnya sifatnya hipotesis untuk mencontohkan saja. Misalnya yang dapat diberikan surat izin mengemudi adalah laki-laki yang berusia di atas 17 tahun. Nah, berarti kalau dengan konsep hukum skenario seperti itu, perempuan yang di bawah 17 tahun bisa mengemudi. Itulah mengapa dalam pembuatan hukum itu harus dispesifikkan ini untuk siapa saja diatur dan siapa saja yang akan melanggar tersebut. Nah, terakhir bagaimana metodologi pemecahan hukum secara sederhana, yaitu kita melihat logikanya. Dalam hal ini kita kumpulkan dulu fakta hukum. Ini sama seperti kita melakukan penelitian. Makanya saya bilang kemarin, penelitian itu bukan hanya untuk peneliti, bukan hanya tugas akhir, tetapi juga berlaku bagi misalnya kehidupan kita sehari-hari, karena setiap hari ada masalah. Kita mengumpulkan dulu fakta hukum, kemudian kita identifikasi isu hukumnya seperti apa, kita klasifikasi permasalahannya, kemudian kita berikan analisis penalaran dan kita terapkan hukumnya. Begitulah cara penalaran hukum berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di bab 4 buku ini dia berbicara tentang penyusunan legal opinion. Jadi sederhananya ada legal opinion itu adalah pendapat hukum, dan ini biasa salah satu potensi-potensi pemasukan dari para praktisi hukum ketika dia dimintai legal opinion atau pendapat hukumnya. Jadi dia mencari dulu secara objektif duduk perkara atau fakta hukumnya, kemudian mensistematisasi isu hukumnya, kemudian secara komprehensif menganalisis dasar hukumnya seperti ini, dan secara ilmiah dia menganalisis hukum tersebut dan praktiknya adalah memberikan kesimpulan. Seperti itulah penyusunan dalam legal opinion. Nah, ini ada beberapa studi-studi kasus di buku ini. Yang pertama saya baca itu adalah kasus tentang BUMD PDAM.
Nah, dia itu berbicara tentang apakah ini disebut sebagai PNS atau bukan. Nah, selanjutnya juga tidak kalah penting adalah bagaimana melihat argumentasi hukum ini bermanfaat bagi lapangan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, argumentasi hukum ini pada praktik hukum ya berfungsi di pengadilan, hakim, pengacara, dan jaksa. Di pembuat kebijakan, ini legislatif dan eksekutif. Di pendidikan hukum ya berfungsi untuk fakultas hukum di ruang-ruang pembelajaran. Dan di penelitian hukum itu untuk jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi maupun buku referensi. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.